Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semuanya. Terima kasih dari kru Radio Kuta Surabaya dan anak-anak sekalian, bahwa pada hari ini tentunya kalian akan diberi suatu wawasan pengalaman yang luar biasa oleh kru dari penyiaran Radio Kuta Surabaya ini. Nah, hal ini mungkin kalian semuanya hal yang sangat-sangat baru. Bahkan kalian bentuk radio aja nggak tahu ya. Iya, bentuk radio nggak tahu ya. Nah, karena memang masa-masa kalian ini radio ini tidak banyak kalian kenal, karena sudah digantikan oleh TV. Sekarang bahkan TV digantikan oleh HP, begitu ya. Jadi kalian tentunya karena tidak kenal dan sebagainya, kalian punya program yang akan kalian lakukan pada kegiatan adiwiyata ini. Untuk itu kalian harus tahu bagaimana menyiarkan kegiatan adiwiyata ini. Untuk itu kami sekolah memfasilitasi bahwa kalian nanti akan dibimbing, dibina oleh kru dari penyiaran radio ini sehingga kalian punya pengalaman tersendiri. Untuk itu kalian, karena ini hal yang baru, pembelajaran yang baru, ikuti semuanya apa yang disampaikan nanti sehingga nanti kalian bisa mengikuti. Paling tidak kalian telah mengikuti cara-cara penyiaran. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, bahwa radio ini beda dengan TV. Kalau TV mungkin wajah dan suara bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Tetapi di radio ini khusus kita hanya menikmati suara, sehingga radio-radio itu tidak mungkin suara yang jelek dan disiarkan. Jadi pembawa siaran ini luar biasa. Pak Nara sendiri kalau sudah menyiarkan radio ini, pasti suaranya itu akan membayangkan bagaimana bentuk wajah orang ini. Gitu iya. Sedikit manja dan logatnya itu jelas, manja itu ada di sana anak-anak, sehingga menarik untuk yang mendengarkan, sehingga orang itu akan terbuai. Mungkin orang ini cantik ya, orang ini gimana ya, gimana gitu, pas seperti itu. Bayangan kita seperti itu. Nah, karena kan yang perempuan tentunya mungkin yang siaran radio yang bagus juga begitu. Ada radio dia pernah dulu itu Pak Roni Wijaya ya, di FM dia di ini radio Jodor gitu. Radio Susana ya. Itu ada dulu itu namanya Mas Roni Wijaya. Suaranya luar biasa, tetapi orangnya jenengan anak-anak kalau melihat orangnya akan nggak sama, jauh berbeda karena hanya suara yang kita dengar. Jadi untuk itu anak-anak nanti bagaimana tips untuk menjadi siaran radio, paling tidak kalian berpengalaman ini. Terima kasih saya ucapkan pada kru radio ini membimbing anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak ini tertarik, karena di dunia yang milenial seperti ini, radio ini sudah tertinggalkan. Tapi marilah kita untuk mencintai radio, karena ini anak-anak di rumahnya mungkin nggak ada yang radio ya, ada yang punya radio. Iya, seperti itu. Yang dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang di SD Negeri Pakisdo Duku Bang 2. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi kami, salah satu member dari media Mercury Media Group. Jadi di seluruh Jawa Timur adik-adik kita punya 9 radio, satu jaringan dari naungan Mercury Media Group. Tetapi saya, Rani Larasati, dan juga ada Kak Arina Rahmanian di sebelah saya. Ini adalah dari Radio Kota FM Surabaya. Radio Kota FM Surabaya adalah radio dengan segmen pendengarnya dari
mulai dewasa, remaja, bahkan pendengar kita yang adik-adik, yang anak-anak juga ada. Kenapa? Loh, kan radionya basicnya radio dangdut, Kak. Kok adik-adik bisa dengerin? Nah, karena kita ada beberapa program yang penyampaiannya itu programnya meliputi program yang nggak hanya sekedar siaran radio dangdut dengan lagu-lagu dewasa, tapi kita ada program di mana kita memutarkan lagu-lagu kartun, lagu-lagu anak-anak usia remaja ya, Kak Rahma. Di sana kita muterin tapi yang versi dangdutnya. Jadi adik-adik juga tetap bisa mendengarkan radio dangdut. Nah, itu bedanya. Ada sisi program yang masih bisa tersentuh oleh usia 10 tahun sampai 17 tahun. Jadi kalau misalnya pendengar kita dari keluarga, biasanya Bapak Ibu akan memperdengarkan lagu-lagu yang kadang-kadang masih bisa dinikmati oleh adik-adik yang usianya belum terlampau dewasa. Karena dulu kita harus beli yang namanya radio manual. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin di rumah kalian nggak ada. Radio zaman dulu mungkin bentuknya seperti sound, seperti itu. Ada yang lebih besar lagi ukurannya. Kalian tahu tape yang buat muter tape manual lama? Radio itu hampir sama, bentuknya seperti itu. Ada yang besar banget. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin maju, radio mulai diperkecil. Tetapi masih tetap tergerus dengan zaman. Akhirnya penikmat radio yang mungkin ukurannya segini udah nggak ada lagi nih, padahal udah bagus kemasan radionya. Nah, melalui perkembangan zaman, era digitalisasi modern, terbentuklah yang namanya radio digital. Loh, radio digital itu gimana, Kak? Apakah sama bentuknya yang kotak-kotak yang lama? Sayangnya kita nggak bisa memberikan ini ya, foto radio lama, perkembangannya. Mungkin nanti menyusul kalau adik-adik datang ke radio, Kak Rani bisa menyiapkan template untuk perbedaan radio bentuk lama sama yang sekarang. Nah, untuk yang sekarang, radio itu bisa didengarkan dari Android atau HP smartphone kalian masing-masing. Loh, emang ada, Kak? Kalau kalian punya smartphone, semua HP sekarang sudah menyediakan fitur radio FM. Bisa pasang headset, handsfree. Kalian sudah bisa menikmati aplikasi radio dari situ. Ada fitur yang memang datang dari HP-nya. Pasti kalian penasaran kan? Kalau misalnya kalian nanti sudah pulang ke rumah, kalau punya handphone sendiri atau pinjem HP orang tua, datang di rumah bisa langsung dilihat. Tak delok apakah ada fitur radio FM yang hadir di HP? Ada. Tetapi itu masih belum maksimal. Nah, semakin berkembangnya zaman lagi, kita berlomba-lomba setiap radio supaya tidak ketinggalan zaman. Bagaimana caranya? Kita membuat beberapa software atau aplikasi. Aplikasi dari radio kita yang kita miliki namanya adalah aplikasi On Ears. Nah, aplikasi On Ears ini bentukannya seperti ini, adik-adik. Jadi ada satu aplikasi namanya On Ears. Kemudian kalau kita klik tampilannya itu ada radio digital. Kita bisa mendengarkan radio Kota FM hanya dengan sekali sentuh. Nah, ini saya coba putar sebentar. Semoga internetnya juga nggak ya babat. Iya, jadi bentukannya radio sekarang bisa dinikmati di handphone masing-masing. Kalau radio Kota FM kita download dulu di Google Store atau Apple Store, langsung ketik On Ear sudah muncul. Nah, bedanya sedikit, radio dulu sama sekarang itu sudah bisa lebih canggih. Seperti apa cara penyiaran, seperti apa menjadi penyiar yang baik, nanti bisa dijelaskan oleh Kak Rahma Imania. Monggo Kak Rahma, dilanjutkan.
Masih semangat kan belajar punya radio? Semangat ya? Iya dong, harus semangat. Kalau misalkan nggak semangat nanti belajarnya atau ntar kita kenalan jadi punya radio nanti ngantuk kayak gitu. Tapi tenang aja, karena nggak bakal bikin ngantuk, bakal bikin adik-adik buat seneng sama penyiar radio atau di dunia radio. Kalau ngomongin tentang radio, gimana sih untuk cara jadi penyiar radio? Yang pasti yang pertama adalah harus berani mengenal. Kan katanya tak kenal maka tak sayang, iya kan? Kalau misalkan kita kenal radio atau pernah dengerin radio, pasti kita tahu, radio ini enak ya gitu. Radio ini lagu-lagunya enak ya didengerin. Radio ini penyiarnya juga asik ya, seru ya, kayak gitu. Jadi pertama adalah mengenal. Harus tahu dulu radionya seperti apa gitu kan. Nah setelah mengenal, terus juga tertarik. Setelah itu adalah mau belajar atau mendengarkan dulu. Sebelum dilakukan, sebelum jadi pembicara yang baik, teman-teman harus jadi pendengar yang baik dulu. Seperti itu ya kan. Didengerin dulu siaran radionya kayak gimana gitu. Penyiarnya ngomongnya tentang apa, terus cara ngomongnya seperti apa, apakah sama ngomong yang biasa? Beda pastinya ya kan. Jadi untuk penyiar radio yang pertama adalah mengenal, terus juga harus berani untuk jadi pendengar yang baik. Setelah jadi pendengar yang baik, barulah kita praktekkan untuk jadi penyiar radio yang baik seperti apa. Jadi diperhatikan, jadi didengar itu nggak cuma asal dengerin aja gitu, nggak cuma asal kayak misalnya dengerin lagu. Jadi diperhatikan, habis didengarkan diperhatikan. Oh penyiarnya ngomongnya kayak gini ya. Oh penyiarnya kalau misalkan menyampaikan berita atau ngomong kok kayak ada yang ditekan itu apa ya? Nah kayak gitu. Jadi untuk yang ditekan itu namanya aksentuasi. Kenapa Pak harus ditekan? Nah, kata-kata yang ditekan itu adalah kata-kata yang penting. Ya gitu, biar nanti ngomong untuk di radionya tuh nggak flat gitu, nggak. Jadi nama saya Rahmaimania, saya kelas 6B misalkan tuh. Kan bosan yang dengerin ya kan? Jadi harus ada yang diperhatikan adalah aksentuasi. Aksentuasi itu adalah aksentuasi itu penekanan kata, artikulasi apa? Ada yang tahu artikulasi? Kejelasan kata. Jadi ngomongnya harus jelas, a, i, u, e, o. Jadi kan untuk radio kan cuma didengar aja ya, jadi nggak ada teksnya yang muncul misalkan kayak di TV itu nggak ada. Jadi harus jelas ngomongnya, gitu kan? A, i, u, nya harus jelas, ngomongnya harus jelas juga. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah intonasi. Biar nggak bosan juga. Intonasi itu adalah nada-nadanya. Ada nadanya tapi nggak dibuat-buat, nggak nggak yang lebay gitu enggak. Jadi biar ada irama juga, biar nggak membosankan untuk dengerin radio kayak gitu. Karena kita nggak bisa lihat ya, kalau misalkan lagi di jalan dengerin radio kan kita cuma bisa menikmati suaranya. Jadi harus ada aksentuasi, artikulasi, apa tadi? Apalagi? Intonasi pintar, terus juga beritanya atau apa yang mau diucapin atau dikasih ke pendengar, disiarkan, itu kalian harus paham kayak gitu. Jadi sebelum siaran nih, jadi datangnya tuh nggak boleh mepet-mepet. Misalkan siarannya jam 7, datangnya jam 7, jangan. Apalagi masih awal-awal ya kan. Jadi setidaknya jam 6:30 tuh udah di radio gitu. Buat apa sih Kak? Kan masih setengah jam lagi. Buat persiapan kayak gitu kan. Kalau misalkan dari dulu langsung opening, nanti ngos-ngosan. Nanti kedengeran jelek di radio. Kayak gitu ya kan. Apalagi kenapa sih kok selain biar nggak ngos-ngosan, harus pemanasan dulu gitu. Pemanasannya apa? Senam mulut, terus juga biar nggak belibet tuh. Kalau pernah dengar namanya motor boot, jadi memang pakai masker ya. Jadi kayak
gitu. Jadi kayak mulutnya itu bergetar gitu. Nah terus kayak lidahnya senang lidah juga, terus juga ini alis-alis, pokoknya senang tubuhnya harus rileks. Gak boleh kayak tegangin, nanti jadinya bakal jelek di radio. Kok bisa tahu sih kalau misalnya nggak siap? Iya, pasti tahu dari cara bicaranya. Entah terus dia belum siap karena dia masih bingung materinya kayak gimana, entah dia belum siapnya karena emang habis lari-lari gitu kan, ngejawab ke mepet-mepet. Makanya kalau misalkan teman-teman nanti mungkin selain jadi dokter, jadi penyiar radio juga, ada loh Kak Meta, itu dia tuh dokter spesialis tapi dia masih jadi penyiar radio gitu. Jadi hebat dia tuh kan. Itu waktu siaran jadi nggak ngos-ngosan gitu. Dia tahu persiapannya juga harus disiapin materinya kayak gitu. Nanti mungkin boleh ya praktek untuk opening jadi penyiar radio gitu Kak? Mau? Tapi Kak Rama kasih tahu dulu ya gimana nantinya opening. Jadi untuk di radio siaran tuh ada opening, insert, sama closing. Opening, ada yang tahu opening itu apa? Apa? Pembukaan. Pembukaan, benar. Jadi harus tahu dulu, harus dibuka dulu acaranya gitu kan. Kalau misalkan di radio namanya sebutannya adalah program. Programnya apa? Penyiarnya siapa? Terus juga, ini aku lagi dengerin radio apa sih? Nah, jadi pendengar tuh biar tahu harus disampaikan di opening. Jadi yang disampaikan di opening atau pembuka itu adalah yang wajib diucapkan. Yang pertama adalah call station. Call station itu kayak 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Itu adalah tagline untuk radio kita, tagline atau call station. Biar tahu apa sih kok, kenapa sih harus diucapkan 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau misalkan dengerin radio nih, channelnya 88,1, ini radio apa ya? Nah, harus dikasih tahu penyiarnya. 88,1 adalah nama frekuensinya. Radio Kota FM adalah nama radio yang lagi didengerin. Dangdutnya Surabaya itu adalah Radio Kota FM 881 adalah radio dangdut yang ada di Surabaya. Dangdute Surabaya, lek ngono ya. Dari sampai sini ada yang masih bingung? Berarti udah bisa ya dari sini ya. Lanjut ya. Oke. Selain call station atau tagline yang wajib diucapin untuk opening adalah apa lagi? Kalau misalkan pengen tahu nih, ini radio apa? Dia tadi ya, Radio Kota FM Surabaya tadi ada di tagline atau call station ya. Jangan lupa kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing juga tentang radio. Terus juga, jadi Kak Rama juga berharap ada nggak malu-malu ya, karena yang selain tadi berani untuk mencoba, tapi harus mengalahkan untuk tidak pedenya, harus percaya diri tapi tidak yang berlebihan, harus berani untuk tampil, harus berani untuk mencoba, harus berani latihan terus. Kalau misalkan ada yang masih jelek atau yang kurang bagus atau yang masih kurang atau ada pemborosan kata, dulu karena suruh awal latihan tuh kayaknya suka boros kata gitu kan. Nah itu dulu sih karena kayak gitu. Jadi dikurangin itu butuh latihan dan terus latihan biar jadi penyiar radio tentunya, biar lebih bagus lagi siarannya kayak gitu. Setelah call station yang harus diucapkan seorang penyiar radio di opening adalah nama penyiar, ya kan? Biar apa? Biar apa? Nggak apa ngomong yang kenceng nggak apa-apa. Biar apa? Kenapa kau harus disebutin nama penyiar sih? Kan gue cuma dengerin aja. Biar apa? Biar tahun yang siaran jam misalkan jam 7 sampai jam 10 itu siapa
sih gitu kan, karena penyiar di radio itu nggak cuma satu aja loh teman-teman, tuh ada banyak gitu kan, ada beberapa juga. Jadi misalkan program A itu penyiarnya si A, terus program yang kedua itu penyiarnya si B, itu jadi biar untuk pendengarnya tahu ini program ini penyiarnya siapa, kayak gitu kan ya. Selain nama, terus juga call station yang wajib diucapin atau disiarkan waktu opening itu adalah nama program Pinter. Biar apa? Biar tahu ini lagi dengerin program apa, kayak gitu, programnya kayak gimana sih. Nah jadi pendengar biar tahu. Bisa ditulis mungkin bisa ditulis mungkin biar nggak lupa. Yang pertama adalah call station. Call station tulisannya CALL, station STATION. Call station. Opening isinya adalah call station. Sudah. Nama penyiar. Nama program. Atau kalian boleh langsung reason lagu. Atau bisa ditambahin sampai jam berapa siarannya. Misalkan jam 2 sampai jam berapa, 9 atau jam 10, nanti biar pendengarnya tahu kayak gitu, ya kan? Sudah sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Yang cowok-cowok ganteng-ganteng paham? Kakak calon pilot sama calon dokter paham? Amin ya. Jadi harus tahu dulu kayak gitu. Setelah opening, habis opening itu yang kedua adalah insert. 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 Ada yang tahu insert? Kayak surat nih, misalkan ada pembukanya ya. Terus yang tengah apa isinya? Inti itu isinya apa? Ngejelasin tentang apa? Informasi. Sama kayak di radio. Habis opening, selesai opening, habis gitu ngerisan untuk lagu atau bisa lagunya nanti untuk yang disebutin waktu insert, itu isinya adalah informasi. Nah di sini di radio informasinya tuh macam-macam ya teman-teman. Jadi nggak cuman satu apa dua macam. Jadi informasinya yang bisa disiarin itu adalah selain informasi, info, terus juga bisa berupa skrip. Jadi teman-teman bikin skrip dulu, nanti baru disiarin. Terus selain itu adalah adlib. Adlib itu iklan yang dibacakan oleh penyiar radio, termasuk di insert. Ya, adlib adalah iklan yang dibacakan atau disiarkan sama penyiar. Jadi untuk iklan itu nggak cuma yang didengarin aja, tapi iklan itu ada macamnya, ada dua. Ada iklan yang dibacain tadi, ada iklan sport, SPORT, sport. Ya, untuk iklan sport itu nanti isinya sama, isinya tentang informasi juga. Bedanya adalah iklannya itu atau beritanya itu, informasinya itu sudah direkam terlebih dahulu, terus nanti diputarkan di sela-sela lagu kayak gitu, di sela-sela lagu atau bisa di sela-sela program untuk menjadi pemanis atau info tambahan selain jadi penyiar radio kayak gitu. Jadi informasi itu macamnya banyak ya, bisa informasi tentang kesehatan, informasi tentang lingkungan, seperti salah satunya adalah Adidiata gitu kan, informasi tentang lagu, penyanyi, terus juga informasi tentang movie atau film, macam-macam ya. Terus selain info yang tadi yang beberapa Karama sebutkan, terus juga adlib, ada lagi
open request. Nah, request, program request, kalau programnya request kayak gitu ya, request lagu. Sudah. Nah, itu adalah opening sama insert. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke. Nah, setelah opening juga isinya juga sudah Kak Rahma jelasin apa? Terus ada pembuka, ada isi, terus yang pasti ada penutup atau closing ya. Ya, jadi opening, insert sama closing. Closing itu apa isinya? Say goodbye atau pamit. Pamit. Jadi kan tadi udah tuh kenalin ini yang usaha siaran ini. Terus udah itu nyampaiin informasi, salah satunya tentang Adiwiyata gitu kan, atau informasi yang lainnya juga boleh. Terus yang pasti kalau misalkan sudah selesai siaran, pasti sebelumnya harus closing dulu gitu. Nah, closing itu isinya kan pamit. Closing itu pamit, jadi nggak lupa juga all station pasti harus disebutkan ya. Gitu. Jadi untuk setiap mau opening, insert, sama closing itu wajib untuk menyebutkan call station kayak gitu. Jadi untuk intonasinya tadi kan misalkan cara untuk berbicara tadi mungkin sudah latihan ya. Jadi Kak Rahma bakal contohin untuk openingnya. Jadi nanti Kak Rahma juga pengen tahu gitu yang di sini, teman-teman yang di sini juga mencoba untuk jadi penyiar radio itu seperti apa, terus juga gimana sih rasanya ngomong pakai mic, terus juga ngomongnya tuh nggak yang flat gitu, ngomongnya ala-ala penyiar radio. Ya kali aja nanti waktu gedenya tuh jadi penyiar radio sebagai dokter, kayak gitu kan bikin makin banyak kan, ya kan. Nah, untuk openingnya adalah 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hai sobat kota, selamat pagi. Disapa dulu untuk pendengarnya. Jadi pendengar itu ngerasanya nggak sendirian gitu kan. Hai sobat kota, selamat pagi. Sudah waktunya Ramai Maniar yang akan menemani Anda di program. Apa nama programnya? Mungkin nama programnya adalah Tugu Pahlawan. Sampai nanti jam 7 malam. Kayak gitu. Sekali lagi ya. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hai sobat dan selamat malam. Kalau misalnya selamat malam di malam, kalau misalnya selamat pagi ya pagi gitu kan. Selamat pagi, selamat malam gitu. Sudah waktunya Rahmi Maniar nih buat menemani Anda di program Tugu Pahlawan dengan 17 lagu paling menawan sampai nanti jam 7 malam. Kayak gitu teman-teman. Ada yang bisa? Boleh? Kalau tadi mungkin itu gaya siaran yang sedikit santai. Kak Rani nyontohin gaya siaran yang agak formal. Karena kalian sedang diberikan istilahnya edukasi tentang Adiwiyata, begitu ya Bu Guru ya. Nah, Adiwiyata itu kan tentang mencintai dan mencintai budaya, melestarikan lingkungan, ya kan? Salah satunya ambil contoh dari Adiwiyata itu harus membuang sampah pada tempatnya. Kita menyampaikan edukasi itu dengan gaya siaran, berarti kan harus sedikit formal, santai tetapi dengan bahasa baku. Contohnya gimana ya Kak? Contohnya mungkin seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan ada opening, insert, dan closing. Jadi Kak Rani menyampaikannya seperti di radio beneran. Halo, selamat siang. Dengan Rani, Anda dalam program Semanggi Surabaya dari jam 7 pagi sampai jam 9 siang akan menyampaikan informasi seputar kebersihan di Surabaya. Ojo lali, rungokno terus Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Itu closing yang pertama. Untuk insertnya, itu tadi opening. Sekarang masuk ke insert. Insertnya apa? Informasi apa tentang Adiwiyata? Insertnya seperti ini. Baik, Rani kembali menyapa Sobat Kota yang ada di rumah. Hari ini jam 7 pagi
sudah diselenggarakan bersih-bersih massal di jalan seputar Raya Darmo sampai jalan Diponegoro Surabaya. Nah, edukasi yang ada, kita harus membuang sampah pada tempatnya, rek. Ojo sampai lali, cintai lingkungan supaya alam semakin baik. Informasinya ada berita bahwa di jalan seputaran Darmo dan Diponegoro habis ada kerja bakti kayak gitu. Kemudian closingnya seperti apa? Mungkin bisa memakai tagline Adiwiyata. Ada yang bisa menyebutkan Adiwiyata itu seperti apa? Bu Guru, Adiwiyata yang disampaikan ke adik-adik ini seperti apa? Apakah ada tagline dari Adiwiyata? Nah, itu nanti yang bisa kalian terapkan saat berkunjung ke radio. Ada macam-macam. Salah satunya kemudian membuang sampah, pengolahan sampah. Oke. Nah, mungkin closingnya bisa mengambil salah satu. Contohnya, dari berbagai macam adiwiyata yang sudah ada, salah satunya adalah menanam hidroponik. Sambil dengerin radio, sambil menikmati musik, kalian juga bisa sambil melakukan penghijauan di rumah. Salah satunya, ojo lali nandur hidroponik di rumah masing-masing. Sampai jumpa, jangan lupa dengerin terus Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Itu bentuk closingnya juga bisa diterapkan seperti itu. Nah, ini nanti salah satu perwakilannya siapa? PR-nya berarti harus bikin skrip ya Kak Rahma ya. Skripnya berarti isinya dari opening, insert, informasi, dan juga closing. Tetapi juga menyisipkan tentang edukasi adiwiyata. Caranya nanti di siaran itu kayak gimana? Salah satunya berarti harus bikin skrip ya Kak Rahma. Nah, dijelaskan dulu skrip itu apa. Berarti PR-nya adik-adik dari sekarang sampai Sabtu pagi kita ketemu di radio, nyiapin skrip. Skripnya itu seperti apa? Dijelaskan sedikit aja Kak Amma. Oke, jadi untuk temanya kan adiwiyata. Tadi sudah dijelasin juga, salah satunya adalah dengan membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan, mohon maaf. Tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di tempatnya, kayak gitu ya. Jadi untuk insertnya atau skripnya adalah, skrip itu adalah teks atau rencana apa yang akan nanti disampaikan untuk siaran radio, kayak gitu ya. Jadi untuk insertnya caranya adalah tagline disebutin juga 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tagline ada atau call station ini disebutin, habis itu ngomongin tentang apa lagi? Adiwiyata. Kok pada diam-diam semua? Kenapa, ngantuk? Enggak? Oke deh. Jadi untuk udah kelas 6 loh ini. Jadi harus semangat ya untuk